Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Ndisa bersama Pak Guru Giarno dalam pembelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 8 semester 1 mengenai menyajikan atau membuat teks berita. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, atau arahan atau pesan yang tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga dapat menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Langkah-langkah dalam menyusun teks berita. 1. Menentukan topik beritanya. 2. Mengumpulkan bahan berita melalui peliputan, wawancara, atau pengamatan. 3. Menyusun berita dengan konsep adik Simba. 4. Menyusun kalimat-kalimat berita dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 5. Menyusun berita dengan memperhatikan keruntutan. 6. Mengoreksi kembali berita yang ditulis. 7. Isi berita dengan kenyataan yang sebenarnya. Langkah-langkah menyusun teks berita. 1. Peristiwa apa yang terjadi. Nah, ini kebetulan kita akan memberitakan atau menginformasikan tentang Indonesia mampu menyamakan skor dengan Laos. Kemudian siapa yang mengalami peristiwa itu adalah kesebelasan Indonesia atau kesebelasan sepak bola Indonesia. Di mana peristiwa itu terjadi? Di pertandingan sepak bola melawan Laos. Kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu di SEA Games yang lalu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena saat itu Indonesia sudah kritis, selalu ketinggalan dengan Laos, tapi akhirnya dapat menyamakan kedudukan. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Saat posisi tertinggal, laki-laki Andi menyelamatkan muka Indonesia saat tendangan kerasnya yang gagal ditangkap oleh kiper Laos dengan sempurna berhasil dimanfaatkan oleh Vendrimovu menjadi gol balasan 2-2. Nah, ini paragraf dalam berita itu. Paragraf satunya, Andi Firmansyah menjadi inspirator serangan-serangan Indonesia ke gawang Laos. Paragraf 2, saat Indonesia tertinggal 0-1 dari Laos, Andik berjasa membuat bek Laos Saisana terkena kartu merah. Paragraf 3, Andik menyelamatkan muka Indonesia saat tendangan kerasnya gagal ditangkap kiper Laos dan bisa dimanfaatkan oleh Vendrimovu. Paragraf 4, saat melawan Singapura pun Andik berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-88. Paragraf kelima, Andik akan dimainkan sejak menit pertama untuk meneror pertahanan Malaysia. Inilah beritanya. Pada pertandingan pertama melawan Laos, Andik langsung tancap gas. Pemain Persebaya Surabaya itu menjadi inspirator serangan-serangan Indonesia ke gawang Laos. Melalui tusukan-tusukannya di awal pertandingan, ia sempat mengancam gawang Laos seandainya umpannya kepada Irfan Bahdim berhasil diselesaikan dengan baik. Saat Indonesia tertinggal 0-1 dan bermain dengan 10 pemain, Andik berjasa membuat bek Laos Sopa Saisana memperoleh kartu merah. Saisana terlihat emosional dan mengganjal Andik dengan keras. Setelah bermain dengan 10 orang, serangan Laos mengendur meskipun beroleh sejumlah peluang menjebol gawang Wahyu Trinugro. Namun, Laos berhasil unggul 2-1 lewat Keoving Pet Litidet. Saat posisi tertinggal, laki-laki Andik menyelamatkan muka Indonesia saat tendangan kerasnya yang gagal ditangkap kiper Laos dengan sempurna berhasil dimanfaatkan Vendrimovu menjadi gol balasan 2-2.
Penampilan gemilang Andi berlanjut pada partai kedua melawan Singapura. Meskipun baru turun di babak kedua melalui Eli Eboy, ia berhasil menginspirasi para pemain Indonesia yang lain untuk terus menggempur pertahanan Singapura. Andi berjasa membuat Singapura bermain dengan 10 pemain saat Irwansyah mengganjalnya di sisi kiri pertahanan timnya dan membuatnya memperoleh kartu kuning kedua. Puncak kepahlawanan Andi adalah pada menit ke-88 saat tendangan bebas spekulasinya menjebol gawang Singapura. Melawan Malaysia nanti, jika tidak cedera, Andi diprediksi akan tampil sejak menit pertama untuk meneror pertahanan Harimau Malaya. Demikian tadi cara menyusun teks berita. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahaminya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.